186 guru ini dijamin jadi pegawai PPK. Bagi yang tidak tersedia informasi, simak pernyataan Kemendikbud. Ini berita soloraya.com. Untuk pelamar P3K Guru 2022 nantinya akan masuk ke dalam beberapa kategori, teman-teman semua. Salah satu kategori yang mendapatkan keuntungan besar adalah kategori prioritas pertama atau P1 yang sering kita dengar, yakni para guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi PPK P3K tahun lalu atau tahun 2021. Pada tahun 2022 ini ada sejumlah 127.186 guru honorer kategori P1 dan P3K yang sudah dapat posisi aman atau dapat mengisi formasi yang tersedia sehingga dipastikan menjadi pegawai P3K. Nah, ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen KTK Kemendikbud Ibu Nunuk Suryani. Jumlah guru yang termasuk P1 atau prioritas 1 sebanyak 193.954 guru, yang mana terdapat kebutuhan sebanyak 169.078. Ini jelas Nunuk di Jakarta. Kemudian terkait guru yang tidak tersedia formasi dalam seleksi P3K 2022, Nunuk juga memberikan keterangan. Lebih lanjut, dia menjelaskan tersedia formasi itu hanya 127.186 guru. Ini yang boleh dikategorikan aman dan pasti mendapatkan SK di tahun 2022 ini. Dan yang tidak tersedia ini sebanyak 41.000 sekian. Sehingga kalau ditotalkan ini sebanyak 169.000 sekian gitu. Kemudian sisanya dari 193.000 ini tidak terdapat kebutuhan. Nah, ini memang jadi permasalahan juga nih teman-teman semua. Kira-kira pembahasannya mau seperti apa ke depan kita belum tahu. Oke. Para guru yang masuk dalam kategori P1 itu adalah guru yang selalu memenuhi ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi tahun sebelumnya atau tahun 2021. Nah, ini jika dirinci, guru tersebut yakni THK 2, guru honorer negeri, kemudian guru non-ASN sekolah negeri, guru lulusan PPG, serta guru sekolah swasta yang masing-masing telah lulus passing grade. Nunuk juga menerangkan bagi guru yang tidak tersedia formasi diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar diangkat menjadi ASN pada seleksi selanjutnya. Jadi kalau tahun ini ternyata masih menyisakan guru lulus passing grade yang ternyata sebenarnya ada kebutuhan tapi tidak mendapatkan formasi, ini Pemda tentunya harus bertanggung jawab dan harus membuka karena sudah jelas untuk kebutuhan itu sudah jelas ada, cuma Pemda memang belum maksimal untuk mengajukan kuota formasi. Dan ini tentunya akan menjadi PR yang secara terus-menerus tidak akan selesai jika Pemda tidak ikut dalam menyelesaikan secara bersama-sama. Ini intinya kuncinya ada di Pemda. Selain itu juga teman-teman semua, ini ada sebanyak 24.000 guru yang termasuk kategori P1 tidak dapat kebutuhan. Nah, ini yang sangat disayangkan teman-teman semua ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 11.000 diantaranya tersedia formasi atau terbuka formasi mata pelajaran jabatan lain tuturnya. Sehingga diharapkan dapat mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya. Sementara sebanyak 13 sisanya tidak tersedia formasi, itu tema Nunuk. Selain para guru yang termasuk dalam kategori P1, prioritas juga diberlakukan untuk guru dalam kategori P2 atau prioritas 2 atau yang sering kita lihat kita dengar dengan THK 2 ya, atau tenaga honorer X kategori 2, dan P3 atau guru honorer di sekolah negeri yang telah mengabdi di atas 3 tahun. Jika masih tersedia formasi dari P1 akan dilakukan seleksi dengan menggunakan mekanisme kedua yaitu seleksi kesesuaian atau observasi. Proses seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi teman-teman semua sesuai dengan jadwal sekarang yang sudah beredar, tinggal dipersiapkan saja teman-teman yang termasuk kategori P2 dan P3 untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk penilaian observasi atau kesesuaian, selain untuk dimensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Itu teman-teman juga harus mempersiapkan banyak sekali berkas.
Hal ini berlaku bagi THK 2 yang tidak termasuk dalam kategori P1 dan guru non-ASN sekolah negeri yang telah terdaftar dalam Dapodik paling sebentar 3 tahun atau 6 semester. Selanjutnya, jika masih tersedia formasi akan dilakukan seleksi tes dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, atau wawancara juga untuk pelamar umum atau P4. Ini teman-teman semua. Jadi intinya untuk P1 yang tidak terdapat formasi atau tidak kebagian formasi sekaligus ada kebutuhan, sekalipun ada kebutuhan ini kuncinya adalah ada di Pemda masing-masing. Ketika Pemda mau menyelesaikan membuka formasi sesuai dengan kebutuhan, maka teman-teman semua tentunya sebenarnya aman bagi yang P1 atau prioritas 1. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang.